Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, ya, juga kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Dia. Haleluya. Untuk mengucap syukur buat hari-hari yang sudah kita lewati dan juga hari-hari ke depan. Kita terus bersyukur, yang memiliki arti kita tetap percaya kepada Tuhan apapun situasinya, keadaannya. Haleluya. Tuhan kita lebih besar dari segala-galanya. Haleluya. Kita akan pujikan pujian penyembahan. Segala sesuatu adalah dari Dia. Kita tidak perlu khawatir, sebab kita memiliki Allah yang hidup. Haleluya. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Kemuliaan hanya bagi Dia. Anugerah sempurna dari Dia. Kasih karunia oleh Dia. Persembahkan kepada Dia segala kemuliaan bagi Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Anugerah sempurna dari Dia. Kasih karunia oleh Dia. Persembahkan kepada Dia segala kemuliaan bagi Dia. Anugerah sempurna dari Dia. Kasih karunia oleh Dia. Persembahkan
kemuliaan bagi Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seluruh kehidupan kami adalah milik-Mu Tuhan. Dari Engkau segala-galanya, dari yang tidak ada yang menjadi ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Haleluya, pemberian-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Rancangan-Mu yang termulia bagi kami ya Tuhan. Masa depan yang penuh harapan hanya di dalam Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami aman bersama-Mu, kami tenang bersama-Mu, kami berbahagia bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur. Haleluya. Kalau sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita, haleluya, itu kasih karunia yang luar biasa. Haleluya. Kalau sampai saat ini kita masih bisa menikmati hidup ini, mari kita syukuri. Haleluya. Kita syukuri itu semua kebaikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan patut dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Bahkan seluruh hidup kita patut kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang mengatur hidup kita. Haleluya. Bukan kuat gagah kita, bukan kemampuan kita, bukan situasi keadaan yang mengatur kita, tapi Yesus Tuhan, Dia yang mengatur kita dengan sempurna. Haleluya, haleluya. Oh, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dan kita percaya di dalam Tuhan semuanya, haleluya, akan menjadi baik. Kita jalani dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita pujikan, dari semula telah Kau tetapkan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik
semula Kau tetapkan, amin, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, tapi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, apa yang terjadi di sekitar, di sekeliling kami, haleluya, itu semua akan membuat sesuatu kebaikan dalam kehidupan kami, akan membuat kehidupan kami menjadi berarti, haleluya, baik bagi kemuliaan nama Tuhan, baik bagi sesama manusia, haleluya. Kami boleh dipakai Tuhan untuk menguatkan, menghibur, menolong, bahkan memberkati, haleluya, orang-orang yang ada di sekitar kami, baik lewat secara rohani, secara jasmani. Tuhan bisa pakai hidup kami menjadi berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih daripada itu, Engkau mengingatkan kami Tuhan, semakin sulit dalam kehidupan ini, di akhir zaman semakin berat, haleluya. Tapi kami percaya Tuhan, itu semua tanda-tanda akan kedatangan-Mu yang sudah hampir. Terima kasih Bapa. Kami tetap percaya, tetap sungguh-sungguh setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Sebab kami tahu Tuhan, upah kami yang Kau berikan kepada kami itu besar di sorga. Bahkan upah di dunia ini juga Engkau sediakan bagi orang yang tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Urapi kami semua Tuhan, dan kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami ingin rasakan hadirat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan. Sehingga yang datang dengan penuh persoalan pulang mendapatkan kekuatan, kemenangan.
mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tetap percaya, tetap bersyukur apapun keadaannya. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk sama. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik. Kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu sukacita.
untuk masuk, haleluya, menyembah Engkau, masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Boleh merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Haleluya, itu karena kemurahan-Mu yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan dengan persembahkan kepada Engkau boleh menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Kau berkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini hingga pertengahan ini Tuhan, ibadah ini Engkau berkati kehidupannya, imannya, rumah tangganya, segala pekerjaannya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Haleluya, kami mau membuka hati kami, haleluya, untuk Roh-Mu, untuk firman-Mu Tuhan, yang penuh kasih dan kuasa, hal yang bisa menolong kami, yang bisa memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu Tuhan, untuk kami semua boleh mendapat berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan. Kau pakai mereka dengan urapan di bawah kuasa Allah, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin cinta Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kehidupan mereka sejak kecil hanya bergantung dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk, Ustaz. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Haleluya, dengan judul firman Allah, ya, upah yang besar, ya. Upah yang besar. Haleluya. Kalau manusia, ya, ngamar pekerjaan, ya, kira-kira milih upah yang kecil apa upah yang besar, ya, ada yang milih upah yang kecil, bayaranku sedikit saja, ada? Tidak ada, ya. Semua kepingin dapat upah yang besar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Allah, ya, yang sudah memberikan kepada kita, ya, Alkitab ini, ya. Tuhan tidak memberikan banyak buku, ya. Kalau orang mau lulus sarjana nanti supaya penghasilannya besar, upahnya besar, ya. Saudara, ya, manusia harus belajar lewat buku-buku yang dipelajari. Mungkin kalau ditumpuk bisa 1 meter, bisa 2 meter, ya. Itu belum tentu nantinya dapat upah yang besar. Tapi Tuhan kita luar biasa, ya. Cuma kita ini orang percaya cuma diberi berapa Alkitab? 1 kitab, ya. Bagaimana? Saudara sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu? Saya yakin kita semua sudah. Yang belum, mari baca, ya. Haleluya. Nggak diberi buku banyak-banyak, cuma 1. Masa dikasih 1 aja, ya, nggak mau baca. Mari saudaraku, ya. Ini mengandung janji upah yang besar, ya. Bukan hanya di dunia tapi sampai di sorga. Mari saudaraku, ya. Haleluya. Orang mengejar ilmu, ya, mungkin ya baik saja mereka sekolah, punya S1, S2, S3, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tanpa Tuhan berakhir hanya di, ya, makam, ya, kembali ke tanah, habis. Tapi kita, ya, yang percaya Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mau bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, haleluya, apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, akan kita bawa terus sampai di sorga. Ini, ya, ada kelebihan yang luar biasa, puji nama Tuhan. Ada upah yang luar biasa, puji nama Tuhan, haleluya. Janji-janji itu, ya, janji upah yang besar itu akan terbukti, ya, dan perlu kita buktikan apa ya benar, ya. Nah, ini harus kita buktikan. Jangan coba dibaca, iya ya aku percaya, tapi perlu dibuktikan, ya. Situasi akhir zaman semakin sulit, ya. Kalau kemarin ada berita BBM naik dan sebagainya, wah, ya, mungkin ada demo-demo dan sebagainya, ya.
Apakah kita anak Tuhan perlu berteriak-teriak, minta tolong? Kita punya Tuhan yang maha besar, amin, maha bisa. Kalau kita taat, kita buktikan firman Allah itu ya dan amin, kita dipelihara Tuhan. Jadi perlu dibuktikan kebenarannya, ya, yaitu dengan apa? Melakukan firman Allah, ya, melakukan kehendak Allah. Jadi kita sudah nyanyi pujian yang kedua tadi, ya, apa yang ada pada kita, kita persembahkan semua, ya. Kalau istri saya seringkali menyampaikan apa? Orang mengajar perpuluhan itu sebetulnya sudah nggak usum. Kenapa nggak usum? Kita sudah ditebus, tubuh saudara miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Saudara bisa ambekan, bisa nafas, bisa nulis, bisa ngerja pembukuan ini itu semua karena Tuhan. Bisa mikir, ya, bisa mendapat penghasilan, itu karena siapa? Tuhan. Kalau tidak ditolong Tuhan tidak bisa. Nah, semua harus dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Semestinya begitu. Sudah tidak pakai sepersepuluh. Apa keperluan Tuhan? Kita persembahkan. Apa yang mau, apa Tuhan inginkan, kita berikan, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, janji itu ada di dalam firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, ya, janji ibadah, ya, untuk yang sekarang dan untuk yang akan datang, ya. Itu ada janji dalam ibadah, ya. Ibadah yang bagaimana, ya? Ibadah yang sungguh-sungguh ibadah, bukan asal-asalan, ya. Haleluya. Ibadahmu apa ya mung dina minggu, ora, ya. Ingat lagu itu, saudaraku, ya. Ibadah itu tiap saat, tiap waktu. Bukan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 waktu. Tiap waktu ibadah. Oh haleluya. Kita jalan, oh puji Tuhan. Tiap kita mengerjakan apa, oh terima kasih, bersyukur. Itu ibadah. Tiap jalan melihat ke sana kemari, melihat pemandangan, oh Tuhan itu ciptaanmu. Itu ibadah. Itu mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi tiap nafas hidup kita itu sebetulnya mengandung ibadah. Ya, satu kali ambekan, oh Tuhan aku masih bisa bernafas lega. Itu karena anugerah Tuhan. Itu kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Jadi ibadah itu mengandung berkat, ya, janji berkat. Haleluya. Tentu ibadah harus ibadah yang benar, ya. Sebab itu Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, tiba saatnya orang-orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya. Menyembah dalam roh itu artinya kita ini hidup menurut pimpinan roh, dipenuhi roh, ya. Galatia 5 ayat 16 dan 25, ya. Hidup oleh roh, dipimpin roh, menyembah dalam roh. Jadi istilahnya orang Kristen ini semuanya bukan ngeroh, ya. Kalau lagu dunia kan ngerok, ini ngeroh, roh, R-O-H, semuanya serba roh, ya. Sebab Tuhan bilang apa? Daging sama sekali tidak ada gunanya, ya. Tapi roh itu menghidupkan. Haleluya. Sebab itu semua anak Tuhan harus bertumbuh sampai mengalami lahir baru dari roh, ya. Sebab daging itu tetap daging, ya. Lahir dari manusia itu tetap manusia, tidak bisa nurut akan kehendak Tuhan, tidak mampu, ya. Lahir dari seorang ibu, seorang wanita, itu daging tetap daging. Sebab itu Yohanes 1 ayat 12-13, Yohanes 3 ayat 5 dan 6, Yohanes 3 ayat 3 dan 5, kita harus lahir dari Allah, dari roh, baru bisa menyembah dalam roh, ya. Baru bisa mengalahkan dunia ini, ya. Haleluya. Bagaimana situasi semua, ya, berubah mulai, ya, naik semua, ya. Apa kita waduh ya opo iki ya, ya. Bagaimana? Timbul kekhawatiran, timbul ketakutan, berarti kita kurang iman, ya. Kalau kita sudah memiliki iman yang tumbuh, hidup oleh roh, roh itu mengatasi segala-galanya, ya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang 4 dikatakan, roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kebingungan itu dikalahkan dengan roh Allah yang ada dalam kehidupan kita.
Haleluya. Jadi kalau semua naik, kita yakin Tuhan memberi berkat kita lebih dari itu. Amin. Asal ada asalnya, ya, nggak otomatis, ya. Asal apa? Kita hidup ibadah yang betul, ya. Roma 12 ayat 1-2 dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu ibadah yang sejati, ya. Haleluya. Jangan sampai nanti ini semua naik, ya. Ada banyak mulai ada PHK, pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, ya. Maka ada yang gajinya makin dikurangi, ya. Haleluya. Itu bisa terjadi juga terhadap anak-anak Tuhan. Tapi orang yang punya Tuhan, ibadahnya betul, Tuhan pelihara semuanya. Hari demi hari dia menanggung bagi saudara saya. Mazmur 68 ayat 20, ya. Mazmur 68 ayat 36 dikatakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Artinya apa? Allah bisa buka jalan buat segala macam cara untuk anak Tuhan tetap berhasil, ya. Tuhan berjanji apa? Kita akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, ya. Haleluya. Jadi Tuhan itu penuh dengan janji yang besar, ya, upah yang besar. Haleluya. Saudaraku, orang bekerja kepada siapapun, ya, bekerja macam apapun, haleluya, tidak ada hasil atau upah yang melebihi besar daripada upah yang Tuhan berikan. Haleluya, ya. Jadi manusia memang usaha bekerja, tapi hasilnya, ya, dibandingkan dengan apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, kepada Tuhan, ya, itu tidak ada artinya, ya. Haleluya. Mazmur 19 ayat 12 dikatakan demikian. Mazmur 19 ayat 12. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar, ya. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Semuanya itu apa? Yang dimaksud semuanya itu, ya. Yang dimaksud semuanya itu yaitu Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Jadi ayat 12 yang kita baca ini, ya, itu hubungannya ayat yang ke-8 sampai 12 ini tadi, ya. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Apa semuanya itu? Ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lagi pula lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas, banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Haleluya. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Haleluya. Jadi sebetulnya apa yang kita baca, ya, tentang upah yang besar ini, kuncinya sudah ada di ayat 8 tadi, ya, sampai ayat yang ke-11 yang kita baca tadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi upah yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk yang di sorga, tapi sementara saudara saya di dunia ini, Tuhan juga berikan upah. Haleluya. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil, ya. Mazmur 1 ayat 1 dan 2, ya. Haleluya. Apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, Allah itu turut bekerja, ya. Allah turut bekerja. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, haleluya, itu nantinya, ya, upah yang di sorga itu dikatakan tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami, ya, dalam dunia ini, ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, berkat-berkat
yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk sorga saja, bukan untuk yang di dunia saja, tetapi untuk yang di dunia sampai yang di sorga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Matius 6 ayat 33, 34 katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan, ya. Semuanya ditambahkan. Tuhan sudah beri. Tahu orang kalau diberi Tuhan, diberkati Tuhan itu pasti satu saat nanti ada kekurangannya, ada kurangnya. Nah kalau ini seperti ini, semua naik, ya. Bagaimana? Apakah kita tetap hanya diberkati? Tidak, ditambahi. Oh ini naik segini ya, kamu tak tambahin lebih segini. Masih ada lebihnya enggak? Masih ada lebihnya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan itu kalau ngasih, saudaraku, memberkati itu enggak pas-pasan. Ya. Orang murah hati aja kalau memberi dikasih pas-pasan lebih, ya, lebih. Nah ini kita perlu belajar, ya. Kita perlu belajar, ya. Haleluya. Jadi kalau saya, anak-anak saya, ya, itu belajarnya dari mamanya. Mamanya itu kalau beli apa-apa enggak pernah kasih duit pas, mesti lebih, ya. Ya. Tapi enggak lebih nih kakean, ya. Yang ngeliatin aku rada bingung. Rada bingung. Ya. Tapi selalu memberi lebih. Ya. Bagaimana kalau Tuhan memberi kita dikasih pas terus? Ini mau bayar ini, kasih uangnya. Ini pas tak? Gak ada lebih lah. Anak-anak kalau dikasih uang, kasih pas itu ya, gaya jajannya mana ini? Ya, minta embu, ya, minta embu. Kalau Tuhan tidak pakai ditanyai minta embu, ditambahi lebih. Ingat 5 roti dan 2 ikan. Sisanya berapa? 12 keranjang. Ya. 7 roti itu juga, ya, ada sisanya banyak. Jadi Tuhan itu senantiasa memberi lebih. Haleluya. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memberikan upah itu yang luar biasa, ya. Ini jamnya sepertinya terlalu cepat begitu, ya. Ada macam-macam bentuk upah, ya. Upah yang dari Tuhan itu upah yang besar, ya. Lukas 6:23. Kemudian bukan hanya besar, penuh. Kalau Tuhan ngasih berkat itu upahnya penuh. 2 Yohanes ayat 8. Tidak dikurangi, penuh, bahkan lebih, ya. Haleluya. Dan Tuhan juga memberkati upah itu banyak. Artinya banyak itu apa? Segi ini kita lakukan, kita taati, ada upahnya. Segi ini kita jalani, ada upahnya. Setiap janji firman Allah yang mengandung berkat kita jalani, ada upahnya. Itu banyak, macamnya banyak, itemnya banyak. Haleluya. Oh luar biasa. Kita memberikan air sejuk kepada orang percaya, kepada hamba Tuhan, atau, ya, kepada orang miskin, ada upahnya. Haleluya. Jadi setiap apa yang diperintahkan firman Allah kita jalani, itu ada upahnya. Nah kalau kita taati semuanya, upahnya banyak. Jadi saudara jangan sampai nantinya cuma dapat 1 upah. Aku taat cuma ini tok, ya cuma 1 upah, tidak banyak, ya. Haleluya. Upah itu banyak sekali macamnya, ya. Kekuatan itu upah, ya. Kesehatan itu upah, ya. Keamanan, kenyamanan itu upah. Haleluya. Kita boleh makan segala sesuatu, ya, bisa beli segala sesuatu itu karena upah. Haleluya. Jadi apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu betul-betul tidak sia-sia. Semua ada upahnya, ya. Misalnya melayani gereja cuma bagian nyapu atau ngepel atau apa, ya,
menjalankan komputer atau laptop, ya, sepertinya kerja apa gini-gini, ya. Mungkin sama gerejanya ya tidak dibayari, tapi itu ada upahnya. Saudara datang lebih pagi ibadah, itu ada upahnya, ya. Bukan omong kosong. Kalau kita jalani betul-betul akan terjadi, ya. Istri saya, ya, saya juga pernah mengalami, ya. Kita ibadah pagi-pagi, datang pagi itu bukan cari muka, bukan cari tempat duduk yang enak, yang mapan, enggak. Kita punya tempat duduk di mana, ya di situ. Kita datang pagi itu cari Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Bukan cari orang, bukan datang pagi-pagi untuk mau bisnis, cari mangsa, ya. Bukan itu salah penyamun, ya. Rumah Tuhan itu rumah doa. Kita juga rumah doa, datang itu untuk menyembah. Sudah, itu saja. Cari Tuhan, memuji Tuhan, mendapatkan firman, kita jalani firman, pulang. Udah. Apa yang terjadi? Tuhan bisa kirim berkatnya. Haleluya. Saat kita datang lebih pagi. Haleluya. Baik berkat rohani, baik berkat jasmani. Haleluya. Tadi sudah saya sampaikan upah yang besar, upah yang penuh, upah yang banyak, upah yang tepat, ya. Haleluya. Yesaya 61 ayat 8. Bahkan lebih tinggi dari semuanya itu adalah upah nabi. Matius 10 ayat 41. Upah nabi. Ya, haleluya. Kalau seseorang memberi sesuatu, ya, kepada nabi, dia dapat upahnya nabi. Luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, sayang kalau kita tidak mendapatkan upah, macam-macam upah yang Tuhan sediakan tadi, ya. Haleluya. Kemudian kita lanjut, saudaraku, untuk mendapatkan upah-upah yang sudah kita baca tadi, ya. Itu tidak hanya kita ibadah sungguh-sungguh, bukan itu saja, ya, tapi kita lanjutkan apa? Hidup itu bagi Kristus. Hidup itu Kristus, ya. Mati itu untung, ya. Hidup itu Kristus. Filipi 1 ayat 21. Apa artinya hidup itu Kristus? Ya. Haleluya. Kita orang percaya, firman Allah mengatakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, kita wajib hidup seperti Kristus. Wajib itu apa? Harus. Mau ndak mau, enak nggak enak, bisa ndak bisa, itu Tuhan mengharuskan kita hidup seperti Kristus. Memang ndak otomatis ikut Tuhan langsung jadi suci, ikut Tuhan langsung bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ikut Tuhan langsung bisa rela dirugikan, suka memberi. Itu tidak otomatis. Kita mau belajar pikul salib, menyangkal diri, tidak otomatis ikut Tuhan itu bisa terus bersyukur. Oh ada apa-apa, oh gampang bersyukur toh, tidak pernah ngomel. Itu omong kosong. Bersyukur itu belajar, ya. Setia itu juga belajar. Setia mulai dari yang ke, tidak ada orang setia tahu-tahu ujuk-ujuk setia yang perkara besar. Semua dari yang kecil. Ya. Haleluya. Hidup seperti Kristus. Hidup itu Kristus. Hidup itu Kristus yang ada dalam diri kita ini, ya. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup itu Kristus. Memang saudaraku, ya, kita semua masih perlu belajar banyak sekali, saudaraku, ya. Kalau kita bisa hidup seperti Kristus, ya, dengan perbuatan baik dalam keluarga, lingkungan, sampai di luar, sampai di mana-mana, ya. Jadi tidak terbatas cuma mungkin di luar, tapi di rumah tidak baik. Ada yang di rumah baik, di luar tidak karuan, ya. Tidak. Baik, suci, tulus terhadap keluarga, terhadap orang lain, terhadap orang luar, bahkan terhadap musuh
Wah ini saudara, ya. Ini perlu belajar. Ya. Kasihilah musuhmu, ya. Ini wajib hidup seperti Kristus. Ya. Menurut kita jangan dikasihi musuh, benci, ya. Dungakno sing gak enak. Tapi Tuhan bilang apa? Kasihi, berkati, doakan. Hidup seperti Kristus. Haleluya. Sampai Kristus itu menjelma, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Wah, ini tidak otomatis, ya. Seperti fotokopi langsung jadi, saudara. Hari lepas hari kita belajar, ya. Ingat yang pernah disaksikan oleh Bu Henry, ada anak yang buta yang jualan jeruk di stasiun, ya. Waktu ada orang keburu-buru, ya, naik kereta api atau naik pesawat, ya, kemudian anak ini tertabrak, jeruknya modar semua, tapi orang ini tidak jadi ribut naik pesawat, dia kumpulkan jeruk itu semua, dia kembalikan ke keranjangnya. Sampai anak yang buta ini mengatakan apa? Apakah engkau Tuhan? Kenapa? Kok begitu baik? Dia tidak bisa melihat jeruk yang sudah keleleran semua, tidak tahu di mana, dikembalikan. Sampai anak ini bisa bertanya, apakah engkau Tuhan? Apakah engkau Yesus? Sebab dia anak ini mungkin mengenal Yesus, tahu cerita tentang Yesus yang begitu baik. Haleluya, ya. Memang semua ini, ya, mudah dikatakan, mudah untuk bicara. Memang ngomong itu paling gampang, tapi tidak mudah untuk dilakukan kalau tidak ada Roh Kudus, ya. Kalau tidak dilahirkan baru dan dipelihara terus, dilatih terus, ya bisa mandek, saudaraku, ya. Orang punya pengalaman, punya resep apa, kalau tidak pernah dipraktekkan, kurang satu bumbunya, gak enak, pasti gak enak, ya. Seringkali mungkin ada orang kuno, orang tua kuno, ya, masaknya wah enak sekali, kemudian diganti anaknya, diganti cucunya, wah itu tanda tidak karu-karuan. Kehilangan satu, lama-lama hilang semua. Terus karek cemplung-cemplung, gula be asem, gula be uyat tok. Bumbunya apa lae lo, lupa semua. Lah kurang satu sampai nanti generasi yang terakhir, ya karek gula sama uyat tok semari krosobot. Ya, haleluya. Alkitab juga demikian, saudaraku, ya. Sebab itu mengapa Bu Henry bisa hafal banyak, ya, baca terus, dengar terus, baca terus. Coba ndak baca, ndak dengar sebulan, iso ilang kabeh, saudaraku. Ya, ndak kabeh semua, tapi ya banyak yang lupa, gitu. Manusia ini punya apa, pikiran ini terbatas, bisa lupa. Tapi kalau dilatih terus, bisa ingat terus, ya. Istri saya paling jengkel sama saya sebab saya ini nggak mau ngiling-ngiling, ya. Perbuatan yang keliru besok diulangi lagi, ya. Haleluya. Itu sama dengan apa? Ya. Firman Tuhan bilang sama keledai yang bodoh, ya. Itu mungkin ada pada saudara juga, ya, dalam hal yang lain mungkin, ya. Haleluya. Tapi kita terus perlu belajar, ingat terus firman Allah, ya. Ingat firman Tuhan. Haleluya. Jadi wajib hidup seperti Kristus, ya. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Saudara catat, ya. Nanti kalau saudara ingin belajar lebih dalam, saudara bisa melihat lewat YouTube, ya, supaya lebih mengerti lagi. Pengkhotbah 12 ayat 13-14, akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, kewajiban.
Ini sama dengan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Wajib, tidak bisa ditolak. Ya. Firman Allah itu tidak bisa ditolak. Ya. Yang percaya selamat, yang menolak masuk neraka. Yohanes 3 ayat 16. Percaya selamat, tidak percaya binasa. Ya mau nggak mau harus diterima. Enak nggak enak, rasanya berat sukar, ya terus harus diterima. Ya. Tuhan berikan pilihan surga atau neraka. Tuhan berikan pilihan jatuh di atas batu atau jatuh di bawahnya batu, remuk hancur. Itu ada ayatnya, nanti saudara cari sendiri. Namanya sama-sama jatuh, enak nggak? Namanya orang nelebok itu nggak enak, bro. Ya kalau neleboknya di kasur, ya di air masih lumayan. Ya. Tapi sama-sama harus di batu. Batu itu Kristus. Jatuh di atas batu hancur. Kita menyerah kepada Tuhan. Kita hancur karena Tuhan. Itu akan dipulihkan sama Tuhan. Ya, itu jatuh di atas batu. Kalau jatuh ditimpa batu, tidak mau nurut sampai ditimpa dimbreki batu, mati, hancur mati. Itu pilihan. Tidak ada pilihan yang lain. Aku di tengah-tengah, tidak bisa, ya. Jadi wajib, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, takut akan Tuhan, berpegang kepada perintah-perintahnya. Peraturan, perintah, hukum, ketetapan itu dipegang, itu wajib, nggak bisa enggak. Ya mungkin sekarang kalau kita ini belum nurut sungguh-sungguh, sekarang ini masih belum kelihatan secara nyata atau secara terang-terangan efek sampingnya. Tapi nanti sebentar lagi, ya, sebelum Tuhan datang kembali, itu nanti Tuhan akan nyatakan beda orang fasik dan beda orang percaya yang sungguh-sungguh. Ya, seperti langit dan bumi. Ya. Sekarang sepertinya masih samar-samar. Aku meskipun aku tidak melakukan firman Allah seluruhnya, aku ya tetap begini kok. Aku dipelihara Tuhan kok. Aku masih bisa enak, bisa ini, bisa itu. Oh, hati-hati selalu. Kalau kita ngomong seperti itu dan kita tetap tidak mau melakukan firman Allah, tinggal tunggu waktunya, ya, tinggal tunggu waktunya. Pemisahan itu terjadi, ya, haleluya. Orang fasik akan ditinggalkan. Ya. Pemisahan terjadi antara kambing dan domba. Domba-domba akan makan di padang gembalaannya. Kambing-kambing cari makan di reruntuhan rumah orang kaya. Ya pasti ada bedanya. Kalau Tuhan kita jadikan gembala yang baik, kita jadi domba yang nurut, dibawa ke padang rumput yang hijau, kepada padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 dan seterusnya. Tapi yang tidak nurut, jadi domba tidak mau nurut, itu nanti, ya, bisa keluar masuk, tidak menemukan padang rumput, tetapi menemukan, ya itu, seperti di padang belantara, tidak ada apa-apa, kering kerontang. Ya, jangan sampai itu terjadi, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, hidup untuk Kristus, wajib, ya, hidup seperti Kristus, juga untuk Kristus, ya. Hidup seperti Kristus, ya, dan untuk Kristus. Roma 11 ayat 36. Semua dari Dia, oleh Dia, kita kembalikan, kita pakai untuk Dia. Ya. Saya bilang sama istri saya, ya, tadi pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Cucu-cucu kami mulai di dalam perut, di rahim ibunya, mereka masing-masing sudah melayani Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan semua sekarang setelah mencungul dari, ya, keluar dari rahim ibunya, mulai di dalam perut sudah ikut melayani, ya. Seperti cucu saya, mantu saya Hana, ya, mengandung, dia pelayanan, anaknya ikut pelayanan enggak? Ikut, sudah. Oh, kita menyembah, ikut menyembah, luar biasa, ya.
Nanti waktu setelah lahir diwujudkan ya pelayanan sekolah minggu ya dan macam-macam dan seterusnya. Haleluya. Itu berkat yang luar biasa. Itu tidak bisa dinilai sama uang ya. Apalagi satu keluarga bisa suami, istri, anak, mantu, cucu bisa ibadah satu gereja. Satu gereja loh selalu ya. Bukan bapak ibunya di sini, anaknya di sana, mantunya di sana. Itu enggak mudah. Ya, perhatikan. Itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang sepele. Itu karunia berkat Tuhan yang luar biasa. Enggak mencar-mencar semrawut. Haleluya. Jadi selalu hidup untuk Kristus. Mari. Ya. Mungkin tidak diawali dengan untuk Kristus, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Mari kita berubah. Hidup ini untuk Kristus. Haleluya. Seperti siapa hidup untuk Kristus? Seperti Henokh, berjalan, bergaul dengan Allah. Ya. Seperti siapa? Elia, bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, untuk Allah. Ya, untuk Kristus. Ya, haleluya. Itu Elia dan Henokh. Juga siapa? Manusia Yesus sebagai manusia yang saat di dunia dia rela sengsara, taat, setia sampai mati. Dia disempurnakan oleh Bapa. Ibrani 2 ayat 10. Yesus sempurna dengan penderitaan ya, untuk Kristus, untuk jemaatnya. Haleluya. Jadi hidup untuk Kristus itu artinya bukan hanya semata-mata untuk Kristus. Kita hidup juga untuk sesama ya. Seperti kita melayani Tuhan, Tuhan izinkan buka tempat ibadah ini ya, ini hidup untuk Kristus, untuk sesama, supaya jiwa-jiwa ini berbalik, bertobat, bertumbuh, tak ada yang masuk neraka. Nah saudara di rumah juga demikian, punya tugas sebagai imam-imam untuk mendoakan suami, anak, mantu, cucu, tetangga, keluarga besar ya. Hidup untuk Kristus, jadi berkat untuk keluarga besar kita. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Saudaraku, kita diberi kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kalau kita disuruh hidup seperti Kristus, kalau kita disuruh hidup untuk Kristus, itu sebetulnya saudara dan saya bisa. Tinggal apa? Mau atau tidak. Karena apa? Mengapa saya katakan bisa? Sebab firman Allah sudah menjamin kepenuhan kealahan ya, itu sudah ada pada saudara saya. Artinya apa? Kerendahan hati, belas kasihan, pengampunan yang dari Allah itu sudah diberikan kepada saudara ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk benih ilahi itu ada pada kita semua. Yang tumbuh, yang lahir baru, lahir dari Allah, itu benihnya Allah ada pada kita. Sebab itu semua dituntut juga harus wajib lahir baru, supaya benih ilahi itu ada pada kita. Tumbuh, cari Tuhan sungguh-sungguh, itu nanti mengalami lahir baru dengan caranya Tuhan yang ajaib. Lahir baru itu tidak bisa diurui. Kamu gini ya gini, nanti tahu-tahu lahir baru. Cari sungguh-sungguh. Nanti ada waktunya, tepat pada waktunya Tuhan turun melawat saudara dan saya secara pribadi, tahu-tahu mengalami kelahiran baru. Artinya apa? Berjumpa dengan Yesus. Oh, aku ketok Yesus, aku ketemu Yesus. Ya, secara rohani, ya. Mungkin kalau secara jasmani tidak mungkin kita bisa melihat muka dengan muka. Tapi mungkin melalui cara Tuhan yang luar biasa, ya. Itu orang bisa ketemu Yesus. Seperti Saulus waktu ketemu Yesus lewat sinar matahari, sinar yang terang, ya. Bukan wujud manusia, bukan wujud malaikat, tapi sinar yang terang. Saulus ketemu Yesus, dia berubah. Dia dapat benih ilahi sehingga sanggup menderita sampai mati
Karena ada benih lagi. Ya, bukan mau tidak mau, tapi diberi kemampuan luar biasa. Ya. Cornelius waktu suka sembahyang sama sungguh-sungguh sama Tuhan, Kisah Rasul 10. Tahu-tahu malaikat muncul. Itu lahir baru, ketemu pribadinya Allah. Ada yang lewat sinar, ada yang lewat malaikat. Macam-macam cara. Nah, itu ya, dari situ, dari permulaan itu, orang itu dipenuhi dengan kepenuhan kealahan. Haleluya. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Kepenuhan Allah, keilahiannya Allah itu sudah masuk pada kita. Tinggal bagaimana? Kita tumbuhkan, mau enggak? Ya. Tuhan bilang, ayo jalani ini. Oh ya Tuhan, aku mau. Jalani ini. Waduh, ini kok sulit Tuhan. Kok sukar, rasanya enggak bisa Tuhan. Tapi aku mau tuh, nanti dituntun sama Tuhan. Amin. Jadi persoalannya mau atau tidak. Ya. Mau pikul salib, mau menyangkal diri, mau mematikan daging atau tidak. Padahal Tuhan sudah menolong. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang Galatia 5 ayat 1. Kemerdekaan orang Kristen. Supaya kamu betul-betul merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka dari segalanya. Dari dosa juga. Dari perbuatan jelek. Sudah dimerdekakan. Sebab itu jangan kamu mau dikenakan perhambaan itu lagi. Jangan mau ditipu iblis. Jangan mau dirayu, jangan, enggak usah dilakukan itu, usah. Keberatan itu sulit, sukar. Nanti kamu rugi, nanti kamu melarat, nanti kamu kekurangan, enggak usah dilakukan itu. Sudah menang, ditipu iblis lagi. Sebab itu mengapa kita orang percaya ini harus tinggal di dalam Dia. Yaitu ada gambaran ruang kudus. Terus di ruang kudus enggak boleh turun lagi ke halaman. Baca firman, berdoa, lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Terus mematikan kedagingan ini, ya. Matikan. Segala sesuatu yang duniawi, yang kedagingan, tipu daya iblis, dimatikan, dikatargeukan. Haleluya, haleluya. Memang ada perjuangan, harus berjuang. Ya. Tuhan bilang apa? Berjuanglah lewat pintu yang sesat. Berjuang lewat pintu yang sempit. Bukan jalan tol. Ikut Tuhan itu enggak jalan tol bebas, ya. Kita daging ini kan kepengen bebas. Aku mau gini mau apa? Aku mau makan itu mau apa? Aku mau beli ini mau apa? Apa urusan? Ini uangku sendiri. Ini milikku sendiri. Padahal kita enggak nyadar itu semua bukan milik kita. Tapi kita ngomong apa? Duduiku dhewe kok. Tak gawe rokok, tak gawe ngombe, tak gawe mabuk. Duitku dewi loh, karena dia tidak mengerti, ya. Kita bisa bekerja dengan dari tubuh yang sehat itu kan dari Tuhan. Masih bisa bernafas sehingga bisa bekerja, menghasilkan ini dan itu semuanya dari siapa? Sumbernya kita lupa, dari Tuhan. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, untuk Kristus, sebab kepenuhan kealahan itu ya sudah diberikan kepada kita. Kekuatannya, karakter Kristus, kasihnya, kuasanya, Roh Kudusnya sudah dicurahkan. Ya, Roma 5 ayat yang kelima, seringkali Bu Henry menyampaikan, ya. Kasih itu sudah diberikan, ya, Roh Kudus telah dicurahkan. Sebetulnya kita ini sudah tidak kekurangan apa-apa. Ya. Terus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Sebetulnya tinggal apa? Bersyukur. Haleluya. Bukan berarti kamu tidak kerja apa-apa. Apa yang saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang saudara mampu, kerjakan itu sungguh-sungguh. Baik pekerjaan sekunder, baik pekerjaan rohani, kerjakan sungguh-sungguh. Ya. Bukan bersyukur setengah-tengah, tidak ada kerjanya apa-apa. Ya, haleluya. Jadi semua yang Tuhan kehendaki kita kerjakan. Ya. Nah, kalau kita sudah kerjakan semua, ya, saatnya kita pulang, ya, mati itu untung. Ya. Wahyu 14 ayat 13. Apa yang dimaksud Wahyu 14 ayat 13 ini? Mati itu untung. Secara rohani dulu, ya. Orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, ya.
Artinya itu apa? Saat saudara waktu pertama kali baca firman Allah, mungkin waktu dengar Wahyu 14 ayat 13 ini, ya, dikatakan apa? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ya. Berbahagialah orang-orang mati yang di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Waktu saudara mulai baca ini, sebetulnya saudara itu sudah mengalami kematian. Ya. Apanya mati? Dagingnya mati. Orang lamanya mati. Itu paling bahagia. Sudah enggak, wah kalau dijengkeli mangkel, waduh, kalau dirugikan hati-hati kan. Itu sudah mati semua. Kalau disakiti ada orang lain punya berkat ini enggak iri, ya. Disakiti enggak sakit hati, enggak jengkel mangkel, pegel. Itu karena dagingnya sudah mati. Sejak kapan? Sejak saudara baca ayat ini, sejak saudara dengar ayat ini. Itu seharusnya sudah mati semua. Jadi kalau ada orang nyakiti kita, sakit enggak? Enggak sakit, aku sudah mati. Ada orang mati dijojok ya, dituduh ini. Bangun deh. Apa aku mati loh? Loh, aku mati kok urip maneh gue ya tuh. Mau balas. Ya, bagaimana Saudara? Ya, disakiti masih balas. Jengkel mangkel pegel. Oh iya Pak Andri. Aku durung mati ya. Aku mati tangi mana saiki. Ya. Jadi Saudaraku, sangat luas artinya ya, waktunya habis. Jadi mati itu sejak saudara terima firman, sejak lahir baru. Sudah enggak, pengaruh luar sudah enggak bisa mempengaruhi kita. Mati terhadap, Paulus bilang mati terhadap dunia, terhadap dosa, terhadap daging sudah mati. Diiming-iming ya, ini banyak ya di HP-HP. Oleh kamu dapat hadiah untung 100 juta, langsung transfer ya. Tunjukkan nomor PIN-mu. Belum mati, patut entek. Hati-hati. Iming-iming. Kita harus mati dengan dalam daging dunia dan dosa. Ya. Ayo, kamu kawin sama aku soge ya. Kamu harus pindah ikut aku, ikut agamaku. Ya. Dunianya masih hidup ya. Patut Saudaraku. Tuhan dijual. Ya. Haleluya. Saudaraku ya. Jadi kalau kita mati, ya, daging kita mulai mati, itu untung besar. Haleluya. Dan tentu kita harus setia ya. Setia sampai mati. Jangan sampai di tengah jalan. Ya, Wahyu 2 ayat 10, setia sampai mati. Haleluya. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Itu upahnya besar sekali. Sebagai ayat terakhir 1 Petrus 1 ayat 8 ya. Upah atau pahala yang tidak terkatakan, tidak bisa diomong ya. Tidak bisa ngomong ya. Yang ada mungkin hanya air mata. Aduh Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Tidak bisa ngomong, air mata. Itu nanti Saudaraku, nanti. Belum sekarang, nanti. Itu juga bisa terjadi sekarang. Kalau kita mungkin diberkati secara spektakuler yang luar biasa, kita tidak bisa ngomong, hanya apa? Nangis. Anakku diberkati luar biasa, kita cuma bisa nangis. Tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu akan terjadi di dunia ini, terlebih nanti di surga. Ya, haleluya. Kita bisa masuk surga oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Di sana pelunga-pelungu, yes, ya. Istilahnya kepala ini tidak bisa diem, godek-godek, ngaduh, mulut tidak bisa diem, cek. Ya, haleluya. Ya, biarlah firman Allah yang singkat pada pagi hari ini, ya, nanti saudara bisa belajar lagi lewat YouTube, haleluya, untuk memberkati kita untung yang besar, ya, untung yang besar, banyak, ya, limpah, padat, dan seterusnya. Yang sudah saya sampaikan tadi. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih
buat upah yang besar, yang padat, yang limpah, yang haleluya secara luar biasa Kau berikan bagi kami yang percaya dan taat. Biarlah firman Allah yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh menjadi motivasi untuk meningkatkan iman percaya kami dengan perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman-Mu, sehingga janji firman-Mu ya dan amin. Di masa sulit, masa sukar seperti saat ini, kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Tuhan sudah memberikan upah yang besar bagi kami untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Roh Kudus menyertakan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami berikan iman, berikan kepada kami iman dan taat untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Haleluya. Sehingga semua janji Tuhan terwujud, tergenapi dalam kehidupan kami, dan kami memuliakan Tuhan lebih lagi, mengucap syukur lebih lagi, menjadi berkat, menjadi saksi lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh, yang dekat, Kau jaga, Engkau serta, Engkau lindungi. Engkau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, berkat yang upah yang besar, upah yang padat, upah yang banyak. Haleluya, menyertai umat-Mu. Haleluya, pada pagi hari ini. Kembali ke rumah tangga masing-masing, pekerjaan masing-masing, anak yang sekolah, yang kuliah, Engkau berkati masing-masing. Terima kasih Bapa. Dan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, sebab Tuhan yang memelihara kami. Sebab kami adalah domba-domba gembala Tuhan. Kami nurut akan firman Allah dan melakukan seluruh kehendak Allah. Berkat-Mu pasti mengalir. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan, haleluya, sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Hal kami pegang janji Tuhan, haleluya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membuat kami kekurangan, tetapi Tuhan memberikan berkat semakin berkelimpahan, berkemenangan di dalam segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Jangan lupa sebentar sore bisa mengikuti perjamuan kudus lewat YouTube. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Oleh cinta kasih kemurahan Tuhan, tiba saatnya kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur buat upah yang sudah Kau berikan, yang sudah Kau sediakan dan Kau berikan, baik di dunia ini sampai yang di sorga nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau menyertakan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami berikan kami kekuatan untuk melakukan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan, ampuni dosa-dosa kami, kekurangan, kelemahan kami Tuhan, agar perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat untuk pertumbuhan iman percaya kami sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat korban. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kacauan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini, buat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya, haleluya, berkat-Mu atas kami melimpah senantiasa untuk membawa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati kita semua sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.